uji yang aku pakai itu adalah uji melihat koefisien X ya. Jadi positif kali positif dikali positif. Berarti apa? Positif. Kita taruh kanan sendiri. Mungkin kalau ada adik mau uji angka, misalkan angka 5 atau angka 10 nggak apa-apa, sama aja gini. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biojikos. Pada video kali ini, Kompen akan membahas matematika untuk latihan soal aplikasi turunan ya, aljabar. Kita masuk ke latihan soal yang pertama adik-adik di sini. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan akar X dikurangi 1 di titik yang berordinat 2. Berarti ini kita mencari PGS ya, persamaan garis singgung kurva. Ya. Kita lihat dulu rumus PGS kurva, kita singkat PGS ya. Itu Y min Y1, M X min X1. Ini rumusnya. Di mana X1 Y1 titik singgung, M ini gradien. Ini adik-adik harusnya sudah lihat video-video untuk penjelasannya ya. Ini langsung aja. Nah, gradien itu adalah turunan pertama daripada kurva. Nah, ini ada kurva Y, kita buat X pangkat setengah dulu, min 1. Berarti turunannya adalah setengah X pangkat min setengah min 1 turunannya 0 ya. Jadi ini langsungkan aja. Jadi tidak menggunakan tidak memberi lagi tahu rumusnya, karena aku harap adik-adik sudah nonton video sebelumnya ya untuk penjelasan. Ini berarti ini M. Nah, di sini masih ada X. Kita lihat titik yang berordinat 2. Ordinat itu adalah Y. Nama lain ordinat itu Y ya. Kalau absis itu X. Berarti ini adalah titik singgung untuk Y1. Nah, berarti di sini kita butuh Y1 sudah ada, berarti kita butuh X1. Adik-adik bisa substitusi ke persamaan Y. Nah, ini Y-nya kan 2. 2 sama dengan akar X min 1. Min 1 dipindah ruas, 2 tambah 1, 3. Berarti X-nya adalah kita kuadratkan, akarnya dipindah ruas, jadi 9. Nah, jadi X-nya 9. Ini adalah X1. Nah, untuk yaksen atau M ya, turunan pertama adalah gradien. Setengah X-nya dimasukkan dulu. Ini 9 pangkat min setengah. Pangkat minus itu adik-adik kalau mau dihitung di seper ya. Nah, jadi seper 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu akar ya. Akarnya 9. Pangkat setengah itu akar. Akar 9 itu 3 kali 2 1/6. Nah, jadi jika ada pertanyaannya mencari persamaan garis singgung, apa yang kita butuhkan? Titik singgung sama gradien. Jadi kalau udah dapat ini semua, tinggal masukkan rumus. Y dikurangi 2, gradiennya 1/6, X min 9. Ini adik-adik 1/6-nya pindah ruas saja. Ini kali 6. 6Y min 12, 2 kali 6, X min 9. Baik, kita buat 0 sama dengan aja. 6Y-nya pindah kanan, X min 6Y min 9 tambah 12 tambah 3 berarti ya, 12 kurangi 9. Nah, ini PGS-nya. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya adik. Di sini pertanyaan, tentukan titik stasioner ya, titik stasioner dan jenisnya dari grafik Y sama dengan 2/5 X pangkat 5 dikurang 1/4 X pangkat 4 dikurang 2 X pangkat 3 dikurang 1 ya. Nah, sekarang kita lihat kata stasioner dulu. Stasioner ini memiliki syarat bahwa turunan kurva itu harus 0, sama dengan 0. Jika fungsi naik itu lebih dari 0, fungsi turun kurang dari 0. Nah, fungsi stasioner itu sama dengan 0. Artinya seperti titik baliknya atau titik puncak ya. Gitu. Nah, kita cari dulu turunan ini. Kita cari dulu. 2/5 kali 5 itu 2. X pangkat 4. 5 kurangi 1. Min 1/4 kali 4. 1. X pangkat 3. 3 kali min 2. Min 6X kuadrat. Min 1 turunannya 0 ya. Kita buat ini. Yaksennya kan 0. Syarat stasioner. 0 adalah 2X pangkat 4. Min X pangkat 3. Min 6X kuadrat. Kita faktorkan ya supaya ketemu nilai X-nya. Berarti ini X kuadrat, kita bagi X kuadrat semua, 2X kuadrat min X min 6.
Ya, karena ini mengandung nilai X semua. Jadi kita memfaktornya dengan X-nya dikeluarkan. Ini paling rendah X kuadrat, kita keluarkan X kuadrat. Nah, ini kita bisa faktorkan lagi ya. Ini faktornya 2X, X, 6 itu 2 kali 3. Ini 2, ini 3. Ini kan 4X sama 3X. 4X-nya minus, ini plus. Plus 3 kali min 2, min 6, cocok. Berarti nilai X-nya ini adalah 0, tapi ada 2 karena kuadrat. Lalu X-nya ini min 3/2, ini X-nya 2. Kita sebut titik, ini tentukan titik, itu nilai X dan Y. Berarti kita nyari Y-nya juga. Maksudnya ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita masukkan sini, substitusi sini. 0, 0 pangkat 5, 0, 0 pangkat 4, 0, 0 pangkat 3, 0. Berarti istilahnya gini ya, 0, min 0, min 0, min 1. Y-nya adalah min 1. Berarti titiknya ini 0, min 1. Ini yang pertama. Berikutnya itu ada min 3/2. Berarti Y-nya adalah, nah ini agak susah ngitungnya ya, karena pecahan. Ini pangkatnya juga tinggi. Pangkat 5, min 1/4, min 3/2, pangkat 4, min 2, min 3/2, pangkat 3, min 1. Jadi ini hasilnya 2/5. Min pangkatnya ganjil minus ya. 3/45 itu 2/43 per 2/45. 2/45 itu 32. Min 1/4. Min pangkatnya genap, ini positif. 3/4 itu 81. 2/4 itu 16. Min pangkatnya ganjil minus kali minus positif 2. 3/3 nih 27 per 2/3 8 min 1. Nah, ini hasil Y-nya adalah, ini kita bagi 2 ini ke sini 16 ya. 32 bagi 2. 16 kali 5 ini 80 min 243 min 81 kali 1 81 per 64 ya, pakai 16 ditambah 54/8 min 1. Nah, kita karena ini pecahan, kita ambil penyebut yang bisa sama ya. Kita ambil 320 aja. Kan 80 kali 4 320, ini kali 5, ini kali 40 nanti. Jadi gini. Y kita buat ini 320. Berarti ini kali 4 ya, atau 320 bagi 80 kan 4. 4 kali 243 ini minus 972. Nah, ini 320 bagi 64 ini 5, 5 kali 81 min 405 ditambah ini 8 kali 40 ya, berarti 40 kali 54 2160 min 320. Nah, ini hasilnya adalah, ini adik-adik 2160 kali 320 kurangi 405 sama kurangi 972 ya. Ini belakangnya 7 3 ya, sekitar 400. Berarti ini 463 ya per 320. Oke. Ini Y-nya jelek ya, ini nggak bisa dikecilin nih, nggak bisa dibagi. Ya udah, ini hasil titiknya adalah kotak sini min 3/2,463 per 320. Oke. Nah, kita masukkan lagi yang X-nya 2, substitusi ke Y. Nah, ini 2/5, 2 pangkat 5, min 1/4, 2 pangkat 4, min 2, 2 pangkat 3, min 1. 2 pangkat 5, 32, 32 kali 2 ini 64/5, min 2 pangkat 4, 16, 16 bagi 4 itu 4, min 2 ini 8 ya, 2 kali 8 aja langsung 16, min 1. Berarti Y-nya, nah kita buat gini aja dulu, terus ini min 4, min 21 ya. Berarti ini 64 dibuat per 5, 5 kali 21 tuh 105 ya. Berarti ini min 41 per 5. Berarti koordinatnya 2, min 41 per 5. Nah, kalau ada ditanya titik stasioner, ini dah 3 ini titik stasionernya. Nah, kalau ditanya jenisnya, nah jenisnya ini kita buat garis bilangan dulu. Ini yang paling kecil minus 3/2, lalu 0, tapi 0-nya ada 2, kita buat pagar. Pagar itu kalau berulang 2 kali atau berulang genap. Kenapa ini 0-nya ada 2? Karena X kuadrat ini pangkat 2. Ini artinya X kali X sebenarnya ya. Jadi X-nya 0-nya ada 2. Terus kok kalau ngitung 0-nya kok cuma sekali kok? Iya kan, sama aja nilai Y-nya. Jadi ini kalau ngitung titiknya sekali aja, tapi garis bilangannya hati-hati. Ada pagar ya. Di sini 2. Oke. Nah, kita uji yang kuku pakai itu adalah uji melihat koefisien X ya. Jadi positif kali positif dikali positif.
berarti apa? Positif, kita taruh kanan sendiri. Mungkin kalau adik-adik mau nguji angka, misalkan angka 5 atau angka 10 nggak apa-apa, sama aja gini. 10 kuadrat 100, 20 tambah 3, 23, 23 kali 100 positif, 10 kali 2, 8, ya positif, positif kali positif, positif, sama aja. Ya, itu titik uji. Nah sekarang, jika ini positif, ini negatif, ini pagar, ini negatif lagi, ini positif. Jadi pagar itu tandanya berulang, ya. Kita lihat jenisnya, jenis titik, caranya digambar di garis bilangannya. Dimulai dari kiri. Jika positif ini naik, lalu minus itu turun, begitu sampai titik 0, kok minus lagi, turun lagi, begitu sampai titik 2, naik. Nah, berarti jenisnya ini namanya maksimum, ini belok, ya karena pagar, ini minimum. Dia kan naik lembah ini puncak, ini belok. Oke. Nah sekarang yang min 3/2 ini jenisnya titik balik maksimum. Nah yang 0 ini titik belok. Nah yang 2 ini titik balik minimum. Ini namanya jenis titiknya ya. Dah, ini jawabannya. Ini kalau adik diminta aplikasi turunan menentukan titik stasioner dan jenisnya. Kalau adik tanya fungsi naik, nah itu lebih dari 0. Sama, kita buat garis bilangan, tapi adik ambil yang akhirannya positif. Jadi lebih kecil sama dengan min 3/2, lebih kecil min 3/2 atau X lebih dari 2. Kalau minta fungsi turun, ambil yang negatif. Berarti antara min 3/2 sampai 2 dan tidak boleh 0. Itu hasilnya. Itu kalau fungsi naik, fungsi turunnya. Kita masuk soal berikutnya adik. Di sini ada fungsi X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 1. Ada interval min 1,3. Ini maksudnya interval ini gini ya. Dia memang ditulis singkatannya seperti ini, tapi dalam bentuk intervalnya min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Itu artinya. Tapi dia menggunakan tanda kotak dan koma. Ini kalau ada kotaknya ini kurung kecil, ini nggak pakai sama dengan. Itu bedanya. Kalau ditulis dalam bentuk kotak dan kurung. Ya. Jadi kalau kotak besar itu ada sama dengannya, maksudnya gitu. Ditanya tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Untuk mencari nilai maksimum minimum, yang pasti kita mencari nilai Y. Oke, nilai itu Y. Nilai, kan tentukan nilai. Nilai itu seperti nilai Y, maksudnya hasil Y-nya. Nah, untuk maksimum minimum itu logika kita adalah terjadi ketika stasioner. Fungsi itu stasioner. Jadi sampai puncak dan sampai lembah itu kapan? Ya maksudnya itu. Nah, untuk mencarinya kita gunakan aja syarat stasioner berarti. Jadi kalau ada adik mencari suatu nilai maksimum minimum, syarat stasioner. Syaratnya turunannya 0. Berarti ini turunkan X pangkat 3 itu 3X kuadrat min 6X 2 3 1 itu 0 sama dengan 0 berarti. Nah kita faktorkan, dikeluarkan 3X semua, sisanya adalah X min 2 ya. Ini kan dibagi 3X jadi X. 6X bagi 3X 2. Berarti nilai X nya adalah 0 sama 2. Oke. Nah nilai itu bukan nilai X, tapi nilai maksimum minimum itu nilai itu Y ya. Berarti kita substitusi ketika F0. Nah ini kan tulisannya Fx gini. Kita masukkan X nya 0. 0 pangkat 3 0. 0 di kuadrat ya 0 lagi. Tambah 1. Berarti hasilnya 1. Ini sebenarnya nilai Y. Fungsi itu adalah nilai Y. Hasil fungsi itu ya. Nah jika F2. Ini hasilnya 2 pangkat 3. 3 kali 2 pangkat 2. Tambah 1. 2 pangkat 3 8 min 4 kali 3 12 tambah 1. 9 kurangi 12 min 3. Nah ini nilai Y-nya. Nah kok berarti nilai maksimumnya 1, minimumnya min 3? Enggak. Adik-adik ini kan ada interval. Ini intervalnya juga harus dicari Y-nya. Ini untuk batas paling kiri dan batas paling kanan untuk gambar kurvanya ya. Jadi kita juga harus nyari. Cukup X min 1 sama X-nya yang 3 kok. Ya ujungnya aja. Nggak usah. Ini kan antara min 1 sampai 3 kan ada 0, 1, 2, nggak usah. Bahkan ada yang setengah harusnya kan bisa aja X-nya setengah pecahan. Nggak harus bulat. Tapi yang kita ambil paling kiri dan paling kanan. Oke. Untuk batasnya. Untuk mencari Y-nya.
Ini F min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat tambah 1. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Min 1 kuadrat 1 kali min 3 tambah 1. Min 4 tambah 1 itu min 2 ya. Nah ini Y nya. Nah untuk yang 3 kita masukkan lagi 3 pangkat 3 min 3 kali 3 pangkat 2 tambah 1. 3 pangkat 3 itu 27. 9 kali 3 ya 27 plus 1 berarti hasilnya 1. Nah nanti adik-adik lihat dari semua nilai Y ini yang paling kecil. Nah ini min 3 ya, yang paling kecil kan min 2 sama 1. Berarti ini nilai minimum. Jadi nilai minimumnya adalah min 3 dan nilai maksimumnya adalah yang paling besar 1. Nah ini jawabannya. Kita masuk soal berikutnya. Jadi ini adalah suatu soal cerita ya. Jadi ada tinggi suatu tabung, ada tabung ya, adalah T cm. Jari-jarinya R cm. Jika T ditambah R itu nilainya 15 cm. Ditanya volume maksimum tabung tersebut adalah volume maksimum. Berarti ini soal aplikasi soal cerita ya untuk turunan. Dia mencari volume. Nah, adik-adik ingat ya, kata maksimum itu hasilnya adalah turunannya sama dengan 0 atau fungsi stasioner ya. Berarti kita harus mencari fungsi volume. Tabung, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi ya. Tabung itu alasnya lingkaran. Berarti pi R kuadrat kali tinggi. Rumusnya luas lingkaran pi R kuadrat ya. Nah, ini tulisannya R kecil, kita ganti R kecil aja. Nah, jari-jarinya. Nah, terus kita buat substitusi. Kita boleh milih, kita substitusi T atau substitusi R-nya. Karena di sini ketahui jumlah tinggi dan jari-jarinya 15. Ini sebenarnya jumlah tinggi dan jari-jarinya. Kita substitusi T aja ya, karena ini R kuadrat, kurang enak. Jadi gini. Berarti T adalah 15 min R. Nah, kita volume ini adalah pi R kuadrat. Tingginya kita ubah. Nah, ini disubstitusi. Lalu ini kali masuk pi R kuadratnya jadi 15 pi R kuadrat min pi R kuadrat kali R pi R pangkat 3. Nah, ini volumenya. Nah, ini fungsi volume. Ya, fungsi volume dalam R kalau mau ditulis VR gitu ya. Mau kalau disubstitusi dalam R sama dengan kok, berarti R-nya diganti dalam T, ini VT nulisnya ya. Nah, syaratnya maksimum berarti turunan fungsi volume ini harus sama dengan 0. Nah, turunannya adalah 30 pi R ya min 3 pi R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita keluarkan 3 pi R ya, 3 pi R aja dalam kurung, berarti 30 bagi 3 nih 10 min 3 pi R kuadrat dibagi 3. Nah, R berarti kita dapat R nya 0, 3 pi R sama dengan 0, berarti R nya kan 0 bagi 3 pi ya 0. 10 min R sama dengan 0, berarti R nya 10. Nah, kita dapat R nya 0 dan 10. Tapi jari-jari 0 itu nggak mungkin ya, nggak ada jari-jari 0 ya. Nah, berarti yang memenuhi yang jari-jarinya 10 cm. Oke. Berarti tingginya itu adalah 15 dikurangi 10. Berarti T-nya 5 cm. Oke. Nah, sekarang adik-adik di sini kan kita ditanya volume. Nah, yang tanya ini volumenya pi R kuadrat T. Berarti kita substitusi aja ini R10 sama 5. Berarti volume maksimumnya adalah pi jari-jarinya 10 di kuadrat kali tingginya 5. Berarti jawabannya 500 pi. Satuannya volume tuh kubik ya. Jadi ini senti kubik karena dalam senti. Nah, itu udah dapet. Nah, kalau ini soal cerita jangan lupa kata jadi. Jadi volume maksimum tabung gitu ya adalah, karena ini titik-titiknya ini ada pi-nya sudah, berarti jawabannya kita ada 500 aja. Tapi kalau mau lengkapin aja ya, kecuali pilihan ganda. Pilihan ganda kan memang dari pilihan gandanya ya 500. Nggak usah pakai pi lagi ya, karena sudah ada pi di sini. Kalau pilihan gandanya adik langsung pilih 500 ya. Nah, ini adik jika misalkan R-nya ini bukan 0,
0 kan pasti tidak memenuhi ya, karena R-nya kan nggak mungkin 0 cm. Misalkan angka 2, misalkan ya 2 sama 10 cm, 2 cm 10 cm. Berarti adik-adik, berarti dua-duanya ini harus diuji. Ya, maksudnya ketika R-nya 2, kita cari T-nya juga. Nah, nanti R dan T yang 2 itu kita masukkan ke volumenya semua, ya. Mana yang lebih besar? Nah, itu maksimumnya. Atau adik-adik bisa menggunakan teori jenis titik stasioner tadi. Jadi adik-adik buat garis bilangan, misalkan ini 2 ya, ini R-nya 2, sama adik-adik ini 10. Nah, nanti ini positif kali negatif, atau R kuadratnya ini negatif, ini min plus min, berarti gambarnya turun terus naik, turun. Nah, berarti maksimumnya terjadi ketika R-nya itu 10 cm. Nah, ini minimumnya. Nah, yang ditanyakan volume maksimum. Jadi adik-adik nggak usah diuji lagi dua-duanya, berarti udah pasti ketika R-nya 10 itu volumenya maksimum. Itu loh. Tapi ini lewat jenis uji jenis titik ya. Tapi kalau adik-adik tidak menggunakan gambar, ya dua-duanya dihitung. Jika R-nya 2, T-nya berapa, masukkan ke volume ini, hasilnya mana yang paling besar itu maksimum. Itu ya maksudnya. Nah, tapi karena ini 0 cm, ya nggak mungkin jari-jari itu 0. Nah, berarti kan tidak memenuhi. Kita nggak perlu gambar garis bilangan sudah. Dan juga nggak perlu diuji juga. Oke. Bagi adik-adik yang belum join member, jangan lupa ya, klik join di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap dan bisa menonton video-video terbaru lebih dulu. Kita masuk soal berikutnya, adik-adik. Di sini ada selembar karton ya, karton, oke. Berbentuk bersih panjang, bentuknya bersih panjang, lebar 5 cm dan panjang 8 cm. Akan dibuat kotak tanpa tutup. Jadi caranya pada keempat pojok karton itu dipotong persegi yang sisinya X cm. Ditanya ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum ya. Ini ada selembar karton, kita gambar dulu. Nah, ini 8 cm ukurannya, sama ini 5 cm. Oke. Nah, ujungnya dipotong persegi. Nah, ini X, ini X, ini X semua lah ya, sisinya. Ya, persegi itu sama sisi ya, kalau persegi itu X, X. Nah, kita potong semua ini. Ya. Kenapa harus dipotong? Karena nanti kan dilipat supaya jadi kotak. Ya, kiri kanan ininya juga dilipat lah istilahnya, supaya jadi apa? Supaya jadi tingginya ini. Tinggi kotaknya. Oke. Nah, untuk ini dari sini ke sini ya, sisanya ini adalah 8 dikurang 2X. Kan kiri kanan dipotong X. Ini totalnya 8. 8 kurangi 2X. Misalkan ada ini motongnya 1 cm 1 cm, kan sisa 6 berarti. Maksudnya 8 dikurangi 2 kali 1 ya. Nah, ini juga sama yang lebar. Awalnya 5 dipotong atas bawah ini sisanya 5 min 2X. Nah, ini lebar yang baru, panjang yang baru untuk alas kotaknya. Nanti dilipat ya, dilipat. Nah, tingginya X. Berarti yang kata lain panjang kotak 8 min 2X, kok katanya panjangnya 8. Itu panjang persegi panjang untuk kartonnya ya, untuk kartonnya, bukan untuk kotaknya. Kotaknya ini 8 min 2X. Lebarnya 5 min 2X, tingginya X. Nah, agar volume maksimum, berarti harus kita hitung fungsi volume. Panjang, lebar, tinggi. Ini volume untuk kotak. Nah, volumenya berarti 8 min 2X, lebarnya 5 min 2X, tingginya X. Ini kali-kalikan dulu ya. 40, 8 kali min 2 min 16X, min 10X ya, 2 kali 5, plus 4X kuadrat kali X. Berarti volumenya 40X. Ini langsung aja ya, min 16 min 10, min 26X kali X, X kuadrat, plus 4X pangkat 3. Ini jadi X-nya kali masuk semua. Ini tapi dikurangi dulu ya, maksudnya jadi min 26. X kali X, X kuadrat 40 kali X. Oke. Nah, ini fungsi volumenya. Nah, supaya maksimum, turunan ini harus 0, turunan fungsi volume. 40X itu 40, min 2 kali 26, 5, 2X, 4X pangkat 3, turunannya 12X kuadrat. Ini dibagi 4 semua bisa sih. Tapi yang X kuadratnya atau depan ya, ini bagi 4. Dibagi 4. Nah, aku perjelas saja. Berarti ini 3X kuadrat,
min 13x, 52 bagi 4, 40 bagi 4 itu 10 ya. Nah, baru kita faktorkan. Berarti 3x, x, 10 itu 10 kali 1, ini 10 ini 1. Maka ini supaya min 13 ini min ya. Nah, ini faktornya. Oke. Jadi ini kalau dikalikan kan 3x kuadrat min 3x min 10x min 13x min 10 kali min 1 plus 10. Berarti nilai x-nya ini adalah 10/3 sama 1. Nah, sekarang kita lihat. Kita mendapatkan nilai x-nya kan 2, sama-sama positif. Mungkin kan sama-sama bisa memenuhi ya logikanya kita. Tapi coba kita cek dulu di sini. Tingginya kita ambil yang 10/3. Cocok, positif. Lebar ini 22 kali 10, 20 bagi 3 itu sekitar 6 lebih. 5 kurangi 6 lebih itu minus, negatif. Jadi ini harusnya udah TM nih. Cukup ini aja. Karena nggak mungkin dong lebar minus. Loh kok berarti kita nggak perlu buat garis bilangan. Walaupun ini X-nya positif. Nggak perlu. Karena waktu buka ke sini, disubstitusi ke angka lebarnya, ketemu minus nih, negatif. Nggak mungkin dong lebar negatif. Tapi panjangnya kan positif. Tapi kan satu sudah negatif ya nggak boleh. Tuh ya. Tapi kalau memenuhi semua aku, ya buat garis bilangan untuk uji titik X-nya, mana yang maksimum, mana yang minimum. Kita ambil yang maksimum, yaitu X-nya itu masukkan ke volumenya nanti. Hasilnya ketemu volume maksimum. Nah, sekarang yang ditanya ini kan ukuran kotak. Kita dapat X-nya 1, masukkan sini aja. Berarti panjangnya adalah 8, X-nya 1, 2 kali 1, 2, 6 ya. Nah, lebarnya 5 min 2 kali 1, 2, 3 berarti. Nah, ini tingginya ya 1. Nah, ini namanya disebut ukuran kotak. Nanti jangan lupa kasih keterangan. Jadi ukuran kotak adalah panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 1 cm. Itu keterangan kata jadinya. Kalau sekalian ditanya volumenya, yang X-nya 1 ada di substitusi sini aja. Berarti volume maksimumnya adalah, nah masukkan 40 min 26 tambah 4 ya. 44 kurangi 26 berapa? 18 cm kubik. Nah, misalkan adik-adik ini mau dibuat garis bilangan untuk nguji, ini 3 lebih ya, 3/3. Berarti kecilan 1, lalu ini 10/3. Nah, ini X kuadratnya positif, berarti ini plus, min, plus. Nah, kita gambar. Positif naik, negatif turun, lalu naik lagi. Nah, sesuai ya, memang ketika X-nya 1 tuh maksimum. Nah, sesuai. Kebetulan juga 10/3-nya tidak memenuhi. Loh kok apa yang terjadi kalau ternyata gambarnya kebalik? Ini turun, lalu ini naik, maksimumnya di 10/3. Nah, bisa jadi soal cerita ini mungkin ada kesalahan data. Nanti, kenapa waktu maksimum 10/3 nggak sesuai, ketemu minus lebarnya gitu. Tapi yang satu ternyata minimum gitu loh nilainya. Jadi ada ketidaksesuaian data. Mungkin lebih baik dijawab tidak ada volume maksimum menurutku gitu. Ya, mungkin perlu diuji aja ininya untuk gambar jenis titiknya, untuk menyesuaikan kondisinya gitu. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna ya dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah.